Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika Usama, Panglima Angkatan Perang paling muda, masih di bawah 20 tahun, dipilih Rasulullah untuk menjadi Panglima Angkatan Perang, sehingga para senior militer pada waktu itu mempertanyakan kenapa memilih orang muda seperti itu menjadi Panglima Perang. Tapi Rasulullah memberikan penjelasan yang bisa diterima baik oleh para sahabat seniornya. Yang menarik, suatu ketika Usama mengejar seorang musuh, sehingga seorang musuh itu terjebak, mau mundur gunung, sampingnya tebing. Untuk mencari selamat, musuh ini tiba-tiba mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Usama menghunus pedang dan membunuh musuh tadi. Kamu itu bersyahadat cari selamat, mentok, mau mundur kemana lagi? Bukit. Tapi ada sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Usama membunuh orang yang sudah bersyahadat. Rasulullah memanggil Usama, marah besar Rasulullah. Kalau Rasulullah marah, ada urat yang melintang di dahinya naik ke atas. Kenapa engkau membunuh orang yang bersyahadat? Begini Rasulullah, dia itu bersyahadat karena ingin cari selamat saja. Tidak ada lagi tempat, mau lari ke belakang ada gunung, tebing lagi. Sementara itu kita cari-cari. Tapi Rasulullah menjawab, nahnu nahkumu bid-dawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya menghukum apa yang nampak. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam isi hatinya orang itu. Pelajaran berharga yang kita peroleh dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta Maliknya itu, dalam Ulumul Hadis, kitab Muwatta, salah seorang perawi hadis yang sahih, dan dikatakan oleh ulama hadis ini adalah sahih. Kalau orang sudah bersyahadat benar, apapun isi hatinya, maka itu tidak bisa kita campuri. Yang jelas Rasulullah marah kalau ada orang yang sudah bersyahadat secara benar diganggu, apalagi dibunuh. Ini pengalaman yang nampak pada waktu itu. Suatu ketika dalam peristiwa yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak untuk gencatan senjata, perjanjian antara kafir Quraisy yang dipimpin oleh Suhail, dan satu lagi pasukan Muslim langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hadis riwayat Bukhari di dalam jilid 1 bagian terakhir. Peristiwanya adalah Suhail yang memimpin kafir Quraisy meminta Rasulullah untuk mencatat perjanjian damai. Kemudian Rasulullah setuju. Hata uktub, kesinilah dan tulis. Kata Rasulullah, uktub bismillahirrahmanirrahim, tulis
pendahuluan daripada perjanjian kita ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Langsung diprotes oleh Suhail, la taktub hakata, li'annahu ma'adri, jangan tulis yang seperti itu karena saya tidak tahu apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi uktub bismikallahumma, tulis dengan nama Tuhan. Jadi itu yang populer pada waktu Arab ketika itu. Sahabat Nabi pada waktu itu yang diminta oleh Nabi menulis, dia nggak mau menulis. Tidak Rasulullah, bagi kami Bismillahirrahmanirrahim itu prinsip, tidak boleh ditawar-tawar. Setiap surah saja diawali basmalah. Engkau pernah mengatakan apapun yang kita akan lakukan, dahulukan basmalah. Apalagi ini perjanjian, mesti harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Rasulullah mengalah pada waktu itu. Ya fulan, tulis saja Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu perjanjian Hudaybiyah. Lalu butir-butir perjanjian pada waktu itu juga ada yang aneh. Kalau orang-orang Arab Quraisy ditangkap di Madinah, lepas. Tapi kalau orang-orang Madinah Muslim ditangkap di Mekah, ya tangkap, jangan lepas. Disetujui Rasulullah. Aneh. Ini tidak adil. Tapi yang membuat sahabat waktu itu sangat jengkel terhadap Suhail, penutupan perjanjian itu, ya, penutupannya lazim. Hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perjanjian ini, ya, sebagaimana telah ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Suhail, pimpinan Quraisy, mengatakan la taktub hakadha, jangan tulis seperti itu. Walakin uktub hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah. Coret Rasulullah, ganti bin Abdullah. Sahabat pada waktu itu tidak ada yang mencoret. Sahabat marah, terutama Umar pada waktu itu. Nah, disitulah ada riwayat yang mengatakan ia mencoret Nabi sendiri. Dan dituliskanlah hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran penting yang kedua, bahwa dalam kondisi tertentu persoalan redaksi dinomor 2 kan, yang penting menyelamatkan jiwa dan nyawa anak manusia. Kalau tidak ada perjanjian ini, maka itu tidak ada gencatan senjata, darah terus mengalir. Ini mengingatkan kita, kalau ada suatu tujuan yang lebih penting, tujuan itu lebih penting ketimbang harus terhambat oleh persoalan redaksional. Mungkin ini yang mengilhami mengapa the founding fathers kita berani mencoret ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta, lalu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau itu tidak dicoret, Indonesia Timur, terutama bagian Ambon pada waktu itu, dia tidak akan ikut menjadi NKRI. Waktu itu Papua belum merdeka, belum sampai menjadi RI pada waktu itu. Nah, founding fathers kita pada waktu itu ada juga ulamanya mengatakan, ya udahlah terima, demi keutuhan bangsa seperti itu. Sama juga dengan Rasulullah, demi terciptanya perdamaian, tidak perlu mencantumkan Muhammad Rasul Allah, cukup Muhammad bin Abdullah seperti permintaan mereka. Lalu Nabi menjelaskan mengapa orang Mekah, orang kafir Quraisy kalau ditahan di Madinah, kalau ditangkap di Madinah, lepas. Sudah terlalu berat bebannya orang-orang Madinah, pengungsi yang banjir dari berbagai tempat, terutama dari Mekah, menjadi tanggungan Ansar, masyarakat Madinah. Kalau tawanan perang, kalau tahanan-tahanan itu semuanya ditahan lagi di Madinah,
maka itu akan menambah beban ekonomi Madinah. Udahlah, pulangkan kembali ke Mekah atau ke negerinya. Tapi kalau orang-orang Muslim yang ditangkap di Mekah, biarin aja, tidak usah dikembalikan ke Madinah. Pasti itu kader. Biarkan dia membuat politik adu domba sama mereka. Dan ternyata semua prediksi bayangan Rasulullah benar. Begitu perjanjian ini diterima, intensif Rasulullah melakukan dakwah. Dan ini pelajaran mahal buat kita. Kadang-kadang kita terlalu fanatik untuk terpaku pada sebuah pertahanan pada redaksi, tapi substansi perjuangan terlupakan. Bapak Ibu sekalian, judul materi kita hari ini adalah radikalisasi dakwah. Dakwah itu sendiri adalah sebuah tuntutan dari bawah ke atas. Kalau tuntutan itu dari atas ke bawah, itu namanya amr, perintah. Kalau tuntutan dari samping, selevel, itu namanya iltimas. Jadi kalau ada dakwah ditempelkan dengan kata radikal, maka kontradiktif namanya. Satu sisi dakwah sebuah ajakan, tapi pada sisi lain ada radikal, maka radikalisme itu tidak senapas dengan dakwah itu sendiri. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwalah dengan cara hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan, lakukanlah dialog yang baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kalian yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Menarik untuk kita perhatikan redaksi ayat ini. Kenapa tidak menggunakan waw ataf di situ? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal ma'ruf, itu bisa itu. Kenapa Allah menggunakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf? Mendakwakan hal-hal yang khair dan memerintahkan hal-hal yang ma'ruf. Wa su'aluhu mal farqu bainal khair wal ma'ruf. Apa perbedaan al khair dan ma'ruf? Kenapa kalau al khair dakwah jangan dipaksa, tapi kalau kenapa yang ma'ruf amar di situ? Boleh ada pemaksaan dalam pengertian ketegasan, bukan pemaksaan mungkin. Amar di situ. Di dalam bahasa Arab al khair ya, itu sifatnya masih relatif mentah. Kebaikan yang masih mentah. Belum disepakati bahwa itu adalah sesuatu yang baik oleh semua pihak dalam berbagai komunitas yang berbeda di dalam satu masyarakat. Itu namanya al khair. Tapi kalau ma'ruf dari kata arafah, masyhur, seakar kata dengan uruf, sudah hukum adat. Ma'ruf populer, masyhur, disepakati oleh semua kelompok komponen masyarakat bahwa itu adalah baik, maka itu yang memerlukan amar, perintah untuk merealisasikan al-ma'ruf. Tapi kalau masih dalam bentuk al-khair, itu memerlukan proses dan masih memerlukan waktu. Itulah sebabnya urusan al-khair yada'una, tapi urusan al-ma'ruf amr. Ini luar biasa. Strategi Rasulullah dalam berdakwah pantas beliau sukses. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya nggak bisa sholat, malas. Kata Rasulullah, yang penting bersyahadat dululah. Gampang mah itu syahadat itu. Dan tambahkan satu, kamu nggak boleh bohong. Ya, yang penting saya nggak sholat. Ya, pokoknya syahadat dan tidak boleh bohong ya. Satu hari hidup tanpa bohong berat. Besok, wah saya dilarang berbohong sama Rasulullah. Datang keesokan harinya, ya Rasulullah saya nggak bisa tidak bohong. Ternyata berat juga itu berpuasa untuk tidak bohong itu. Tanggung, sekalian saya mau salat. Silahkan. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Saya juga mau salat ya, tetapi saya nggak bisa salat subuh. Kebiasaan bangun pagi. Ya nggak apa-apa, tapi salat yang lainnya dilakukan. Akhirnya juga salat 5 waktunya dijalankan.
Ini Rasulullah. Jadi jihad itu Bapak Ibu sekalian, jangan dimaknai selalu harus berdarah-darah. Jihad itu bukan untuk membunuh orang, tapi jihad untuk menghidupkan orang. Bukan untuk mematikan orang, tapi justru untuk menyelamatkan dan menghidupkan orang. Dari akar kata jahada, bersungguh-sungguh, membentuk kata jadian yang namanya jihadun, perjuangan secara fisik. Dari akar kata jahada, bersungguh-sungguh, lahir ijtihadun, perjuangan secara nalar. Dari akar kata jahada lahir mujahada, perjuangan secara batin. Yang dimaksud jihad dalam Islam, kombinasi atau sinergi antara jihad secara fisik, masuk akal karena melalui olah nalar, dan juga sesuai dengan rasa. Rasulullah sebelum berperang melakukan jihad. Ya. Bagaimana pasukan? Ya. Salman Al-Farisi, strategi kita apa? Sudah Rasulullah, perang Khandaq kita gali lubang, orang bangun benteng, bangun ke atas, dia menggali parit, lebih murah biayanya. Itulah sejarah pembangunan benteng pertama di dunia. Biasanya benteng tembok tinggi ke atas, tapi Rasulullah murah meriah bentengnya. Digali parit, pembuangannya ditaruh di dalam. Kuda tidak mampu meloncat. Itu arsiteknya Salman dari Persia, disebut Salman Al-Farisi. Itu pakai nalar di situ. Bagaimana sudah sarapan pagi pasukan? Sudah, itu jihad di situ. Malam-malam tentara bangun sholat tahajud. Itu mujahadah di situ. Jadi ada jihad mengontrol menu masakannya, ada ijtihad strategi perangnya, dan ada mujahadah mohon pada Allah untuk memperoleh kemenangan. Itu namanya jihad. Kalau jihad dipisahkan dengan ijtihad, itu nekat, bukan jihad. Ya. Tidak pernah ada sejarah bunuh diri dalam Islam. Sahabat Nabi tidak pernah mencontohkan ada sahabat bunuh diri. Demi untuk kejayaan Islam, maka bunuh diri. Tidak ada. Apalagi bunuh diri. Hadirin yang berbahagia, ini perlu kita clearkan. Seolah-olah jihad itu harus berdarah-darah dan harus ada yang korban. Jihad itu sesungguhnya, sekali lagi saya tegaskan, jihad dalam Islam bukan mematikan orang, tapi untuk menghidupkan orang. Subhanallah. Kita sudah menyampaikan, dia nggak mau ikut ya. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kalian tidak sanggup untuk memberi petunjuk kepada orang. Allah lah yang memberi petunjuk. Kalau kita sudah menyampaikan, dia nggak mau, lepas tanggung jawab kita. Makanya itu dalam Al-Quran perintah jihad itu urutan kedua. Yang pertama adalah wahajaru wajahadu. Itu 5 kali dalam Quran. Apa artinya? Hijralah dan jihadlah. Tidak pernah wajahadu wahajadu. Jihad kemudian hijrah. Selalu hijrah dulu, perintahnya baru jihad. Makanya itu Rasulullah, dia meninggalkan Mekah, pindah ke Taif. Dia meninggalkan Mekah, pindah lagi ke Madinah. Itu hijrah namanya. Kenapa Rasulullah meninggalkan umatnya di Mekah? Sering diajak oleh orientalis. Itu pengecut Nabi Muhammad itu. Masa dia biarkan umatnya sendirian atau sekelompok? Dia hijrah. Gelombang pertama, ya, 500 orang, 400 orang diantaranya perempuan dan anak kecil, hanya 100 orang laki-laki. Cari selamat. Tahunya pada Fathu Makkah, persis bulan Ramadan, penaklukan kembali kota Mekah tanpa setetes darah. Revolusi tanpa setetes darah. Semua orang Mekah menunggu dirinya untuk disembelih. Hukum adat perang pada waktu itu, laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak. Apa jawaban Rasulullah? Antumut tulaqa, kalian merdeka. Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk di pelataran Ka'bah aman.
Dan siapa yang masuk ke rumahnya, kunci pintunya juga aman. Antum tulaka, kalian merdeka. Al-yawmu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada sahabat juga yang iseng. Al-yawmu yaumul marhamah. Lamnya. Jadi ra diganti dengan lam. Rasulullah mengatakan al-yawmu yaumul marhamah, hari ini adalah hari berkasih sayang. Al-marhamah, kasih sayang. Tapi ada sahabat, hari ini al-yawmu yaumul malhamah, al-malhamah, hari pertumpahan darah. Al-yawmu yaumul marhamah. Abu Sufyan keberatan. Bagaimana ini Rasulullah? Mana yang benar? Instruksi kamu al-yawmu yaumul marhamah, tapi sahabatmu di sana teriak al-yawmu yaumul malhamah. Ini diplomasinya Rasulullah. Oh, itu sahabat yang satu itu mungkin cadal, dia nggak bisa menyebut ra, hanya bisanya menyebut lam. Oh begitu ya. Jadi Rasulullah sambil goyong tapi menyelesaikan persoalan. Tidak kayak lawakan Banyulang kita malam-malam itu. Masya Allah, mestinya orang lebih banyak menangis pada bulan Ramadan ini, meratapi dosa masa lampaunya 11 bulan itu. Tapi seperti kita dipaksa untuk ketawa. Tidak ada seorang pelawak pun yang nganggur selama Ramadan ini. 24 jam. Masya Allah. Ini mau dibawa kemana umat kita ini? Oleh media kita ini. Nah, kita yang harus cerdas Bapak Ibu, jamaah sekalian. Udahlah, matikan aja. Cari yang dakwah, channel dakwah. Cuma persoalannya ada yang pingin ratingnya memang paling tinggi. Nah, kembali ke radikalisasi di sini Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyimpulkan bahwa tidak ada tempatnya kekerasan dalam Islam. Atas nama siapapun, untuk apapun, dengan alasan apapun, kekerasan tidak ada tempatnya dalam Islam. Namanya saja Islam, Bapak. Islam artinya damai. Ya, inna dina indallahil Islam. Dari akar kata sim lam mim, salim yaslamu itu sulasi. Masdarnya adalah salamun. Tapi kita tidak sebut agama salam. Kita sebut agama Islam. Aslama yuslimu islamun. Kita juga tidak menyebut istislam. Istaslama yastaslimu istislamun, yaitu khumasi. Dalam ilmu saraf, bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, itu ada konsekuensi maknanya itu. Kalau disebut salam, itu nilai tanpa norma. Ya, yang penting eling, yang penting damai dengan tetangga, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Itu namanya salam. Banyak orang seperti ini. Toleransi yang penting, nggak usah sujud. Ah, ngapain puasa? Bukan itu yang harus puasa. Bukan kepala yang harus tunduk, hati yang harus tunduk. Itu namanya salam. Padahal Islam memberi nama agamanya inna dina indallahil Islam. Kalau Islam di samping punya nilai, ada norma. Kalau as-salam hanya nilai tanpa norma. Kalau Islamun nilai plus norma. Norma itu apa perbedaannya dengan nilai? Nilai ya abstrak. Kalau norma konkret, ada perintahnya, ada larangannya, jangan main-main. Kenapa Allah tidak memberi nama istislam? Istislam itu dalam ilmu saraf Bapak Ibu, semakin sempurna atau humasi di dalam satu bentuk kejadian itu perfect. Ya. Tidak boleh ada yang sedikit pun kurang di situ. Nah, kenapa tidak disebut agama istislam? Tuhan tahu bahwa hambanya bukan malaikat. Kita ini punya nafsu. Jadi tidak ada orang yang mampu seperti malaikat. Makanya itu disebut agama kita ini Islam. Bukan istislam, tapi jangan juga salam. Islam wasatiyah. Namanya diambil tengah-tengah. Tidak istislam dan tidak salam. Inna dina indallahi Islam. Jadi kalau ada orang yang mengedepankan kekerasan, bertentangan dengan namanya Islam itu sendiri. Semoga ada manfaatnya Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.